Sobat Humas TV Brebes, bertemu lagi dengan saya, Nadia, dalam podcast bersama Humas TV bersama Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes. Kali ini bersama saya ada Pak Heri Syamsul. Halo Pak, selamat datang. Selamat datang Mbak. Selamat siang ya Pak, Siang, dari siang. BPN Brebes teman-teman. Tapi sebelumnya Pak, boleh diceritain dulu nggak Pak terkait peran Bapak di BPN itu sendiri, itu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Nadia ya, dari Humas TV. Bahwa seperti tadi disampaikan, saya di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes adalah selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Jadi di Kantor Pertanahan sendiri ada 5 seksi dan 1 subbagian tata usaha. Salah satunya adalah Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, biasanya disingkat Seksi PPS. Iya. Jadi Seksi PPS atau Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, sebagaimana namanya, kita mempunyai 2 tupoksi utama. Yang pertama terkait dengan pengendalian, yaitu mengendalikan masalah penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah. Kemudian penanganan sengketa terkait dengan aduan-aduan yang masuk terkait dengan adanya sengketa pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes. Sebenarnya bedanya apa sih Pak? Sengketa, konflik, dan perkara itu? Jadi sengketa adalah perselisihan antara orang perorangan atau dengan badan hukum atau dengan instansi, tapi yang skalanya kecil, yang tidak menimbulkan dampak sosial. Sedangkan konflik adalah adanya sengketa antara orang perorangan dengan badan hukum, dengan instansi, yang akan mengakibatkan atau berimbas terhadap sosial politik, artinya berdampak sosial yang akan menimbulkan permasalahan ya. Sedangkan perkara sendiri adalah kasus pertanahan yang sudah masuk di ranah litigasi atau sudah masuk di perkara di pengadilan. Iya. Secara garis besar seperti itu. Iya. Terkait data ini, jadi saya harus membuka Boleh. catatan biar tidak salah. Mantap, pakai data guys. Jadi untuk tahun 2023 sendiri, sengketa di kantor atau yang masuk di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes ada 10. Semuanya sudah diselesaikan walaupun dengan keputusan tidak adanya kesepakatan antara para pihak. Terus kaitannya dengan konflik, tidak ada aduan. Untuk perkara ada 11 perkara di tahun 2023. Yang lain sudah selesai, 9 maksudnya, dan yang 2 masih berjalan perkaranya. Karena terkadang perkara ini ketika masuknya sudah akhir tahun, jadi proses tata cara peradilannya masih berlangsung sampai dengan tahun sekarang. Sedangkan di tahun 2024 ini sampai dengan bulan Mei ini, untuk sengketa ada 6 pengaduan yang masuk. 3 sudah kita tindak lanjuti, yang 3 masih kita jadwalkan. Untuk konflik lagi-lagi belum ada yang masuk pengaduan terkait dengan konflik. Sedangkan untuk perkara ini baru bulan Mei, tapi sudah ada 10 perkara yang kita ikuti di pengadilan. 2 perkara gugatan sudah dicabut, 8 perkara ini masih dalam proses. Jadi ini secara jumlah. Jadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes rata-rata untuk sengketa pengaduan itu kisaran di angka 10 sampai 15 pengaduan. Dan untuk perkara, karena itu bersambung tahun ya, tapi ya rata-rata juga hampir sama. Perkara antara 10 sampai 15 perkara yang kita ikut beracara di Pengadilan Negeri Brebes. Di antara sedemikian perkara banyaknya yang ataupun sengketa pengaduan yang masuk ke kita, yang lebih sering terjadi adalah terkait dengan adanya permasalahan kepemilikan tanah. Jadi ada 2 belah pihak yang
mengaku memiliki satu bidang tanah. Jadi terkadang ini menimbulkan persengketaan di lapangan sehingga salah satu pihak membuat surat pengaduan ke kami. Jadi ketika surat pengaduan sudah masuk, baru kita akan melakukan penanganan lebih lanjut. Kalau perkara sih memang kita mengikuti relas atau panggilan sidang yang sudah ada di pengadilan negeri. Jadi kita mengikuti saja karena kita biasanya selaku instansi publik yang menerbitkan sertifikat, ketika perkara perdata itu terkait dengan tanah yang sudah bersertifikat, pasti pihak BPN akan menjadi turut tergugat. Kita akan menjadi pihak lah, walaupun bukan tergugat tapi menjadi turut tergugat, karena kita sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat. Sehingga untuk terkait dengan perkara, kita lebih mengikuti tata cara urutan berperkara di kantor pengadilan negeri Brebes. Sementara untuk penanganan pengaduan terkait dengan sengketa ataupun konflik, walaupun konflik belum ada yang pernah ada masuk, kita mengikuti prosedur yang sudah diatur di Peraturan Menteri Negara Agraria, Tata Ruang dan Kepala BPN nomor 21 tahun 2020 mengenai penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan. Dari banyaknya pengalaman yang Bapak tadi sudah berkecimpung di dunia pertanahan, apa sih Pak pengalaman yang paling menarik dan paling menantang yang bisa Bapak ceritakan kepada Sobat Humas TV? Iya, baik. Jadi ada satu kasus yang ini sebetulnya sudah berlangsung lama ya. Iya. Jadi termasuk kita menerima warisan permasalahan ini ya. Artinya ada seseorang yang mempunyai banyak tanah di Brebes bagian barat sana. Warisan gitu? Iya, bahkan tanahnya sampai di Jawa Barat. Iya, tanahnya sampai di Jawa Barat. Lah, pemilik tanah ini meninggal dunia tapi tidak mempunyai keturunan. Karena tidak mempunyai keturunan, akhirnya harta warisannya itu, harta peninggalannya diperebutkan. Beliau tidak mempunyai keturunan tapi mempunyai anak angkat. Nah, ini yang memperebutkan tanah harta peninggalannya adalah dari anak angkat dan keturunannya dan ahli waris menyampingnya atau saudara-saudaranya dari kakak dan kakak atau adiknya itu. Dan itu sudah berlangsung dari tahun 1951. Wow. Bahkan sudah sempat ada putusan Mahkamah Agung, ada eksekusi di tahun 88. Cuman dalam prakteknya, dalam kenyataannya di lapangan itu terkadang masih ada perebutan mengenai pemilikan tanah, baik dari pihak yang ahli waris menyamping ataupun dari ahli warisnya anak angkat. Sampai sekarang ya Pak? Sampai sekarang masih ada yang tersisa kasus ini. Jadi itu cukup menantang kami untuk menyelesaikan. Bahkan sudah pernah kita undang para pihak untuk kita mediasikan. Iya, berarti garis keturunannya sudah sangat jauh ya Pak dari tahun 1951. Sudah, kalau dibikin silsilah ke bawah sudah sampai 200-an orang lebih katanya. Jadi melibatkan banyak sekali Betul. pihak. Wow, sangat tantangannya sangat besar ya Sobat Humas TV. Berarti di sini definisi tidak ada kesepakatan itu sebenarnya tidak ada keputusan dari kedua belah pihak maupun dari BPN juga tidak bisa memutuskan. Masing-masing pihak tetap kekeh atau tetap tetap memaksa sesuai dengan keinginannya. Ini punya. Kalau masing-masing merasa kuat dengan haknya, memaksa keinginannya, otomatis kan tidak bisa mengambil jalan tengah. Kalau jalan tengah kan mesti salah satu harus rela mengurangi ini, satunya harus rela mengurangi ini sehingga ada titik tengahnya gitu. Cuman rata-rata karena masing-masing merasa yang berhak itulah, yang paling berhak, sehingga ketika kita upayakan untuk dimediasikan itu jarang yang terjadi kesepakatan. Karena kita dalam hal ini tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa secara material dan tidak bisa memutuskan, kita paling menyampaikan bahwa mediasi tidak terjadi kesepakatan, silakan mengambil tadi upaya hukum lain. Dengan kantor BPN juga sebagai otomatis
ketika tanah yang disengketakan tersebut masuk berperkara di pengadilan dan sudah bersertifikat, pasti BPN akan menjadi pihak. Biasanya akan menjadi pihak turut tergugat gitu. Wow, sudah sangat berat ya tantangan yang dihadapi oleh teman-teman di BPN Brebes ini terkait sengketa ini. Nah, berarti tadi kita sudah mempelajari terkait informasi sengketa, konflik dan juga perkara yang dikerjakan oleh BPN Brebes. Setelah ini kita akan lanjut terkait alur dari pengaduan perkara atau sengketa pertanahan di BPN Brebes. Setelah yang satu ini ya teman-teman, jangan kemana-mana. Halo Sobat TV, kembali lagi bersama saya Nadia dan Pak Hersyam. Kali ini setelah kita break tadi, kita akan melanjutkan mengenai bagaimana alur pengaduan dalam penanganan sengketa, konflik maupun perkara terkait pertanahan di BPN Brebes. Ya teman-teman, boleh dijelaskan Bapak terkait alur pengaduannya, silakan. Ya, jadi terkait dengan adanya pengaduan dari masyarakat terhadap sengketa pertanahan, kita sudah menyediakan adanya loket pengaduan, pengiriman surat maupun loket pengaduan secara langsung. Sedangkan untuk tata caranya, para pengadu bisa berupa atau bisa merupakan pribadi, bisa merupakan badan hukum, instansi pemerintah, dari instansi pemerintah maupun dari unit teknis. Terkait dengan aduan yang diadukan nanti harus memenuhi persyaratan, yaitu fotokopi identitas, bisa fotokopi yang untuk perorangan pribadi, fotokopi fotokopi yang diberi kuasa ketika pakai surat kuasa. Terus untuk yang dari instansi, surat tugas dari instansi. Kemudian yang penting adalah fotokopi alas hak dari tanah yang disengketakan, yang diadukan. Kemudian fotokopi bukti lain yang bisa menunjang terkait dengan adanya pengaduan tersebut. Dan yang terakhir, dibuatkan kronologis terkait dengan sengketa atau kasus yang terjadi. Nanti itu bisa dikirimkan berupa surat di loket pengaduan loket penerimaan pengaduan tadi yang berupa surat. Nanti kita berikan semacam register penerimaan surat. Kemudian kalau yang mengadukan langsung, biasanya kita juga berikan formulir untuk memberikan catatan kaitannya dengan aduan. Di samping kita minta untuk melengkapi persyaratan-persyaratan tadi, sehingga ketika semua yang persyaratannya disyaratkan dalam PMNA atau Peraturan Menteri ATR BPN nomor 21 tahun 2020 itu terpenuhi, aduan bisa kita lanjutkan, kita register. Tapi ketika ada kekurangan, kita kembalikan untuk kita minta dilengkapi. Nanti ketika sudah masuk ke kantor berupa surat, akan diregister di bagian persuratan elektronik, kemudian akan didisposisi oleh pimpinan ke pejabat yang terkait. Dalam hal ini biasanya ke Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Seperti itu. Iya. Setelah itu ketika aduan sudah masuk, ada namanya tata cara pengelolaan pengaduan atau tata cara penanganan pengaduan. Nanti ada beberapa langkah. Yang pertama biasanya ada yang namanya gelar awal, adanya penelitian, ekspos penelitian, koordinasi, gelar akhir, dan penanganan kasus, seperti itu. Jadi ketika kajian awal itu nanti akan diketahui ini termasuk kategori kasus atau tidak, gitu loh. Kasusnya bisa kasus berat, kasus sedang, dan kasus ringan. Kasus berat itu ketika permasalahan yang diadukan itu membawa implikasi
berdampak luas, melibatkan banyak orang, itu termasuk dalam kategori kasus berat. Kalau kasus sedang, permasalahan itu hanya orang perorangan dan tidak menimbulkan efek atau berdampak luas. Sedangkan kasus ringan itu sebetulnya hanya akan kita beri balasan surat terkait dengan ya kayak semacam informasi, rekomendasi dan lain sebagainya itu. Kalau yang sebetulnya hanya terkait dengan informasi kalau kasus ringan. Nah, kalau sudah kasus ringan dan kasus sedang, urutan yang tadi berupa kajian, penelitian, ekspos penelitian, gelar akhir, koordinasi dan sebagainya itu tidak harus dikerjakan semua urutan itu. Tapi kalau kasusnya kasus berat, itu urutan tersebut harus diadakan atau dilaksanakan tahapan-tahapannya. Seperti itu, Mbak. Berarti harus datang langsung ya Pak ke kantor BPN atau bisa melalui email atau aplikasi? Berarti satu lagi tadi selain berupa surat, pengaduan langsung, juga yang melalui laman-laman yang disediakan oleh kementerian ya. Kan ada Halo Kepala Kantor atau Halo Kepala Kantor. Iya, misalnya Halo Kepala Kantor atau yang WhatsApp. Iya seperti itu. Betul. Dengan melengkapi segala berkas-berkas dokumen-dokumen yang dibutuhkan tadi. Betul. Ya, baik, setelah lakukan pengaduan tadi, Bapak juga sempat menceritakan di contoh kasus yang tadi dijelaskan Bapak ada tahap yang namanya mediasi. Ya. Itu ada di mana Pak? Kalau Jadi kalau di tahapan yang tadi ada 6 item tadi, yang terakhirnya adalah penanganan kasus. Iya. Dari awal yang terkait dengan kajian, gelar awal, penelitian, ekspos penelitian, koordinasi, dan terakhir adalah penanganan kasus. Salah satu jenis penanganan kasus adalah dengan mediasi. Iya. Mediasi itu mempertemukan para pihak yang bersengketa. Bisa dengan kaukus dahulu atau kita konfirmasi pihak secara satu-satu. Bisa juga nanti langsung kita mediasi secara langsung, kita pertemukan para pihak gitu. Nah, pihak-pihak mana saja Pak yang terlibat selain yang pengadu dan yang diadukan? Ada lagi nggak Pak pihak dari atau stakeholder yang dilibatkan dalam penyelesaian kasus sengketa? Ya, jadi kalau kita berbicara khusus pengaduan mediasi sendiri, otomatis para pihak ya, antara pengadu atau yang teradu dari pihak BPN, biasanya kita juga mengundang pengampu wilayah ya, Pak Kepala Desa. Kalau terkait dengan ada kaitannya dengan tanah instansi, juga kita panggil dari instansi yang menangani kaitannya dengan aset, itu juga kita libatkan seperti itu. Berarti kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh BPN dalam menyelesaikan laporan-laporan dari masyarakat Pak? Iya. Rata-ratanya. Jadi memang kalau istilahnya pendaftaran yang lainnya, kayak pendaftaran balik nama atau pendaftaran hak tanggungan roya, itu kan memang ada SOP terkait dengan batas waktu ya. Iya. Cuman kalau untuk penanganan sengketa sendiri kan karena melalui tahapan-tahapan tersebut dan waktunya tidak bisa seperti dibatasi karena kita memanggil pihak, itu kadang juga yang dipanggil belum tentu datang untuk mediasi. Bahkan kalau kita tak panggil 3 kali secara layak tidak datang, kita anggap mediasi gagal gitu. Jadi terhadap seperti itu, apalagi yang urutan penanganannya itu kita laksanakan semua, otomatis membutuhkan waktu itu ya. Membutuhkan waktu untuk kajian awal, gelar awal, penelitian, ekspos penelitian. Itu kalau untuk penanganan sengketa memang tidak ada baku berapa lama gitu. Yang penting memang segera kita tindak lanjuti dengan menghubungi para pihak untuk terkait dengan klarifikasi awal, misalnya kita bisa memanggil atau by phone gitu terkait dengan aduan baik dari yang mengadu maupun yang teradu. Kita coba penanganan awal dengan seperti itu. Kalau terkait dengan undangan jadwal mediasinya memang terkadang harus kita sesuaikan dengan urutan pengaduan yang sudah masuk.
Tapi kalau untuk yang perkara, kita betul-betul mengikuti jadwal yang dari pengadilan negeri. Kalau dari tadi tahapan-tahapan alur pengaduan, apa ada mediasi atau mungkin hanya kasus ringan, sedang atau berat, itu boleh diceritain nggak sih Pak? Contoh satu kasus sedang, satu kasus ringan, dan satu kasus berat yang menarik buat Bapak untuk diceritakan ke Sobat Humas TV. Iya. Jadi untuk sengketa sendiri, kasus ringan biasanya terkait dengan kepemilikan tanah yang masih berbentuk letter C atau masih petuk, orang bilang ya, masih petuk. Tapi mereka meminta untuk ditangani permasalahan itu ke kantor pertanahan. Itu jadi mereka meminta kita yang bisa menentukan siapa yang berhak dan lain sebagainya terkait dengan objek tanah yang direbutkan dua orang tapi statusnya masih tanah belum bersertifikat. Itu kan sebetulnya berarti kayak kita hanya perlu memberikan informasi balasan surat pengaduan bahwa ketika tanah tersebut masih berbentuk letter C atau petok, itu memang belum menjadi kewenangan dari BPN. BPN sendiri tidak mempunyai data-data terkait tanah tersebut karena tanah tersebut belum terdaftar lah istilahnya. Jadi lebih pasnya silakan berkoordinasi dengan pihak desa. Itu ringannya seperti itu. Jadi istilahnya itu mestinya tidak dengan kita, tapi suratnya minta kita yang menengahi gitu. Iya. Jadi kalau tanah memang belum bersertifikat kan kita memang belum punya data-datanya, belum terdaftar. Itu yang ringan. Sedangkan yang sedang itu kan berarti antara pihak saja ya, antara dua orang saja dan tidak berimbas dampak secara sosial melebar kemana-mana. Itu contoh sengketa adalah ini sertifikat yang diagunkan oleh anak ya, salah seorang anak gitu loh. Padahal itu kan sertifikat masih milik bersama. Diagunkan oleh anak, tapi dia tidak bisa memenuhi kewajiban untuk melunasi. Akhirnya tanah tersebut harus dilelang. Dilelang, dijual, dibeli oleh orang lain. Pihak saudara yang lain dan ibunya tidak terima karena merasa itu harusnya tanah bersama. Kenapa itu bahkan sekarang beralih ke orang lain gitu. Entah itu kategorinya apa sudah berdampak ke orang lain atau bagaimana ya, tapi itu terjadi ya? Iya, sebetulnya itu internal keluarga. Tapi ada pihak ketiga yang seolah-olah terlibat karena dia membeli. Dia pembelinya. Akhirnya ya kita mediasi. Bahkan di mediasi antar keluarga pun terjadi percekcokan antara orang tua dan anak dan sebagainya. Itu memang itu yang kadang cukup berat bagi kami dan tim. Tapi memang itu sudah menjadi tugas. Ya kita mencoba, bahkan kita sampaikan dengan pendekatan religi gitu. Artinya tanah tidak dibawa mati dan sebagainya. Terus hubungan orang tua kok sampai segitu. Ayolah berdamai, mediasi ini biar kan keluarga. Iya, seperti itu kita sampaikan. Tapi kembali kepada para pihak. Karena ibunya kekeh minta baliknya bukan uang, tapi tanahnya balik lagi. Akhirnya mediasi yang kita laksanakan gagal, tidak mencapai kesepakatan. Itu seperti itu. Sedangkan yang berat, kalau yang berat kan berarti berdampak pada ini ya, yang luas. Sebetulnya itu tadi imbas dari tanah yang merupakan peninggalan dari seseorang yang punya sebidang tanah warisan yang banyak. Kemudian terjadi perebutan tadi, sampai ini laporannya kemana-mana lah, artinya bisa ke Kapolda, ke Polda maksudnya, dan kita harus sampai ngurusnya di Polda, di Polres, kita juga mediasikan. Artinya menurut kita itu cukup berat, artinya, tapi tetap kita
berusaha untuk mempertemukan para pihak, mencarikan solusi. Walaupun tadi kalau kita ini kan sebetulnya mencoba penanganannya, tapi tidak bisa yang melakukan atau yang memutuskan gitu. Oh iya. Karena terkait ketika salah satu sertifikat, tapi 2 orang yang mengaku, siapakah yang paling berhak gitu kan? Iya. Nah itu nanti memang kalau kita hanya mencoba, ayolah duduk bareng, diomongin baik-baik, mediasi, cari win-win solution. Tapi ketika sudah sama-sama merasa paling punya, ya kita anggap tidak terjadi kesepakatan dan silakan melakukan upaya hukum yang lain atau bersidang atau berperkara di pengadilan. Karena kalau sudah di pengadilan kan memang sudah tupoksinya melakukan pengujian material, memanggil para saksi, melihat dokumen, dan akan diputuskan. Seperti itu, Mbak. Berarti kalau udah berat tuh bisa aja jadi yang kasus sampai naik ke perkara ke pengadilan ya, Pak? Iya. Kalau sudah berat, rata-rata memang terus naik ke pengadilan. Tapi sebenarnya kuncinya tuh apa sih, Pak? Mungkin bisa disampaikan ke Sobat Humas TV supaya kita itu jangan sampai terlibat sengketa atau konflik terkait tanah. Itu ada nggak, Pak, saran yang boleh disampaikan ke Sobat Humas TV? Iya. Jadi ini sebetulnya terkait dengan tugas kami yang kaitannya dengan pengendalian ya. Iya. Pengendalian penggunaan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan itu K4T lah ya. Urutannya mungkin tadi yang pas dari penggunaan, penguasaan, pemanfaatan dan pemilikan itu. Itu ketika kita berbicara itu kita kita memberikan informasi dan selalu menyampaikan, mensosialisasikan bagaimana kita harus menjaga tanah yang kita punya. Legalitasnya. Itu kaitannya dengan pemilikan ya. Pemilikan mungkin dengan disertifikatkan, menjaga tanda batasnya atau tugu patoknya itu, terus dimanfaatkan, artinya tidak dijadikan tanah terlantar, diabaikan sehingga kadang dicaplok orang. Iya. Kalau kita manfaatkan terus kan nggak mungkin akan dipakai oleh orang lain. Iya. Tapi ketika itu sudah dibiarkan, pemanfaatannya tidak diurusi, kadang kan orang, apalagi yang punya orang jauh gitu kan, iya. Wah ini tanah kosong, dimulai dari ikut-ikutan garap di situ, lama-lama turun-temurun merasa itu tanahnya sendiri, padahal itu tanahnya orang. Tapi ketika batas tanahnya, pertama disertifikatkan tanahnya, batas tanahnya dijaga, terus dimanfaatkan terus tanahnya, sehingga terjaga itu tadi P4T-nya, maka akan meminimalisir terjadinya sengketa atau permasalahan. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, saya rangkum ya, Pak. Berarti ya, Sobat Humas TV harus dibuatkan sertifikatnya. Terus juga harus dibuat juga batas-batasnya dari tanah yang sudah dimiliki. Lalu juga harus dimanfaatkan Sobat Humas TV, jangan sampai dia terlantar tanahnya ya, karena biar nanti tidak terjadi sengketa atau konflik yang tidak diinginkan. Terakhir ya Pak, satu lagi. Siap. Apa harapan Bapak untuk masa depan penanganan dan pengendalian sengketa di BPN Brebes, Pak? Baik, kaitan dengan harapan kami, tentu saja tereliminirnya atau berkurangnya adanya sengketa pertanahan, baik itu sengketa, konflik ataupun perkara, sehingga masing-masing pihak itu menguasai tanahnya dengan penuh dengan legalitas, dijaga dan dimanfaatkan, sehingga tidak terjadi lagi banyak sekali permasalahan-permasalahan terkait dengan kasus pertanahan. Semua itu terjadi karena ini orang semakin bertambah, sementara tanah kan tetap. Yang pertama itu, yang kedua kan kesadaran masyarakat semakin meningkat terkait dengan asetnya. Yang ketiga, nilai ekonomis, apalagi di kawasan Brebes sekarang sudah berkembang kawasan industri ya, sudah banyak pabrik-pabrik, itu pasti akan membuat warga masyarakat itu lebih care terhadap tanahnya, apalagi ketika akan dibeli oleh pabrik atau kawasan industri gitu. Kemudian
terkait itu tadi penjagaan atau pemanfaatan tanahnya yang senantiasa dilaksanakan sehingga tidak terjadi pencaplokan tanah. Maka di kita ada salah satu kegiatan yang namanya sosialisasi pencegahan sengketa kasus pertanahan. Di sosialisasi itu kita melibatkan APH, aparat penegak hukum, terus juga melibatkan instansi pemerintah, melibatkan PPAT notaris, melibatkan stakeholder lain yang terkait, yang ada kaitannya dengan penggunaan tanah. Kita melakukan sosialisasi, kita membuat berita acara pencegahan kasus pertanahan seperti itu. Kita laksanakan tiap tahun, itu ada agendanya. Kita berharap dengan adanya hal-hal semacam itu, kegiatan yang sudah teragenda oleh Kementerian Agraria, dalam hal ini oleh Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, akan meminimalisir adanya sengketa kasus pertanahan yang ada di Kabupaten Brebes pada khususnya. Seperti itu, Mbak. Ternyata sudah ada Sobat Humas TV sosialisasi mengenai pencegahan sengketa pertanahan. Ya. Jadi untuk meningkatkan awareness ya, kesadaran bagi masyarakat supaya tidak sampai terjadi adanya sengketa pertanahan ya, Pak Hersyam. Pak Hersyam, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Nanti mungkin dari Sobat Humas TV kalau mau ada yang mengadu atau melakukan pelaporan terhadap sengketa pertanahan, nanti akan ditulis di sini. Bisa langsung datang ke kantor BPN Brebes atau mungkin lewat WhatsApp atau media sosial yang dimiliki oleh BPN. Nah, berdasarkan saran yang sudah diberikan sama Pak Hersyam tadi, kita harus menjaga tanah yang sudah kita miliki dengan memasang batas-batas dari tanah tersebut. Yaitu batasnya adalah patok tadi ya Pak ya. Betul sekali. Jadi kita harus pasang patok, anti caplok, anti cekcok. Sampai jumpa.